Pernah kepo nggak sih kenapa dunia bisa berjalan seteratur ini? Sesimpel benda-benda yang jatuh itu semuanya jatuh ke bawah, nggak ada yang jatuh ke atas secara alami. Ini karena dunia kita bekerja dengan aturan tertentu yang bisa kita pelajari dalam fisika. Kita udah belajar fisika sejak zaman SD, tapi tahu nggak sih apa itu fisika? Fisika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang, waktu, massa, dan energi. Semuanya saling berinteraksi ngebentuk dunia kita yang sekarang ini. Itulah kenapa kita bisa belajar gimana dunia kita bekerja melalui fisika. Fisika dibagi lagi ke dalam beberapa cabang ilmu dengan bidang kajiannya tersendiri. Ada mekanika klasik. Di mekanika klasik ini kita mempelajari tentang gerak suatu benda. Dan benda yang diamati itu dapat dilihat oleh mata manusia. Pembahasan di mekanika klasik itu terbagi menjadi mekanika untuk benda padat dan mekanika untuk benda cair. Kalau di elektromagnetisme, kita bakalan belajar tentang sifat dari listrik dan magnet. Bagaimana perilaku mereka dan bagaimana hubungan antara keduanya. Dan tahukah kamu sebenarnya listrik dan magnet itu merupakan suatu hal yang sama, namun disajikan dalam bentuk yang berbeda. Akustik. Kita akan mempelajari tentang sifat dari gelombang mekanik berupa bunyi. Pernah penasaran nggak sih kenapa bunyi yang sumbernya jauh itu bisa kita dengar? Nah, di akustik itulah sifat dari bunyi ini akan kita pelajari. Optik identik dengan kacamata, tapi sebenarnya nggak cuma bahas soal kacamata doang. Bahasanya lebih luas daripada itu. Di optik, kita mempelajari tentang sifat dari cahaya dan bagaimana sifat cahaya ini saat berinteraksi dengan benda, misalnya dengan mata atau dengan lensa. Nah, kacamata ini merupakan salah satu alat yang menggunakan ilmu dari cabang optik ini. Termodinamika. Kalau ini mungkin bakal ngejawab pertanyaan kenapa es bisa gitu aja mencair, sedangkan air nggak bisa gitu aja menjadi es di ruang terbuka. Di termodinamika ini kita mempelajari konsep kerja dan panas, serta bagaimana panas itu berpindah. Mekanika statistik, bukan sembarang statistika. Mekanika statistik ini menggunakan pendekatan statistika untuk menjelaskan fenomena pada banyak partikel, misalkan gas pada suatu wadah. Relativitas, nah ini mungkin terkenal dengan persamaan Einstein E sama dengan mc². Nah, relativitas ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hubungan antara massa dengan ruang dan waktu. Nah, relativitas itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu relativitas khusus dan relativitas umum. Mekanika kuantum. Cabang ilmu yang satu ini mempelajari fenomena fisika pada skala yang kecil banget, yaitu pada skala subatomik. Sebagian besar penggambaran dari mekanika kuantum itu berupa persamaan matematis. Fisika nuklir dan partikel. Fisika nuklir, kita mempelajari tentang struktur inti atom dan pengisinya, seperti proton dan neutron. Sedangkan fisika partikel, kita mempelajari tentang bagaimana interaksi yang terjadi pada partikel-partikel elementer. Nah, dari semua penjelasan fisika yang tadi, kamu tertarik sama yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.